Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah selalu kepada Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan dibahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tema yang sangat sederhana, yaitu tentang janganlah marah, surga bagimu. Mengutip tema ini ada di hadis riwayat Bukhari Muslim nomor hadis 6116. Ketika itu ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, "Ausoni ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku ya Rasul." Rasul langsung menjawab, "La tagdob, janganlah marah." Sementara laki-laki ini duduk termenung, kemudian penasaran sekali lagi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ausoni, berilah wasiat kepadaku ya Rasul." Rasul menjawab kembali dengan jawaban yang sama, "La tagdob, janganlah marah." Kemudian diam, si fulan ini lantas bertanya kembali kepada Rasul, "Ausoni ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku ya Rasul." Rasul menjawab kembali dengan jawaban yang sama, "La tagdob, janganlah marah." Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pesan yang sangat mendalam dari hadis ini, bahwa menahan marah itu adalah sebuah anugerah. Ada sesuatu yang di dalamnya berkah, ada sesuatu yang di dalamnya hikmah. Lantas pertanyaannya, apa itu marah? Marah sering diartikan bahwa gejala psikologis, gejala jiwa yang alami. Manusia semuanya pasti memiliki marah. Manusia pasti memiliki marah. Tetapi Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, marah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, marah yang terpuji, marah mahmudah, marah yang terpuji. Yang kedua, marah yang tercela, marah mazmumah. Dan yang ketiga adalah marah yang dibolehkan. Lantas, marah yang terpuji seperti apa? Kita akan bahas. Marah yang pertama adalah marah mahmudah, yaitu marah yang terpuji. Apakah ada marah yang terpuji? Ada. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa marah yang terpuji itu adalah marah karena ingin menyelamatkan harga diri, harta, keluarga, dan agama. Boleh marah? Boleh. Bahkan bukan boleh, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya marah seorang perempuan ketika dilecehkan oleh seorang laki-laki, marahlah, jangan diam saja, marah saja gitu. Tapi marahnya tentu ada batasan syariat. Tidak boleh sampai memberikan sesuatu yang madarat seperti melukai bahkan membunuh, tidak boleh. Maka itu ada syarat-syarat tertentu ya, diperbolehkan. Apabila kita merasa dilecehkan agama kita, kemudian kita pun mampu untuk mengubahnya dengan marah yang cerdas tentunya, bukan marah karena emosi yang didasari nafsu, silahkan. Yang kedua adalah marah mazmumah, yaitu marah yang dicela, tercela ini. Karena sesuatu marah yang dihinggapi oleh nafsu, amarah yang tak terkendali, tercela ini, karena mengakibatkan sesuatu penyesalan. Ya, kita marah, orang tua marah sama anaknya karena melakukan kesalahan sampai betul-betul melukai dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang banyak kejadian yang luar biasa di media, di televisi, di berita, hanya gara-gara hal sepele, marah, bahkan terjadi pembunuhan. Luar biasa. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga, yang terakhir adalah marah yang dibolehkan. Dasarnya marah itu sifat alami manusia, boleh marah. Makanya Nabi Rasul punya sifat jaiz a'radul basyariyah, itu ada sifat manusiawi. Sila Rasul boleh marah, boleh sedih, boleh haus, boleh lapar, boleh bahagia, boleh manusia. Kita juga boleh, tapi jangan berlama-lama marah. Tapi marahnya marah karena Allah, insya Allah diperbolehkan. Susah menahan marah itu. Memang seperti halnya saya akan mengibaratkan seperti ini.
ini tali gitu ya, tali. Kalau saya ikatkan seperti ini, tali ini, kemudian saya sampai diikatkan simpunya sekeras ini ya, sekeras ini gitu. Kemudian bagaimana cara membukanya? Tentunya perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Kalau dengan marah susah. Saya coba dulu. Ya, saudara-saudara boleh melihat. Mungkin perlu proses ya, sabar ya, jangan marah. Jangan marah ya, sabar. Perlu proses. Walaupun ini agak sedikit lama. Boleh pakai alat, silahkan. Saya tidak akan pakai alat. Saya tidak butuh bantuan. Saya coba dengan sendiri. Ini adalah bagaimana kita bersabar. Menunggu, walaupun insya Allah ini akan bisa. Gitu. Sabar ya, jangan marah. La tagdob, walakal jannah. Hadis riwayat atau Broni. Ya. Saya akan buka. Dan akhirnya, alhamdulillah, bisa. Jangan marah. Tarik nafas, lepaskan. Memang tidak mudah. Ya, perlu proses kita untuk berlatih supaya tidak marah. Karena sebetulnya penyebab-penyebab dari marah ini banyak sekali. Ya, ke penyakit iya gitu. Kalau kita marah terus-terusan tiap hari marah, apalagi bertahun-tahun marahnya, menyebabkan berbagai macam gangguan pencernaan, ya, darah tinggi, bahkan jantung, stroke, ya, dan lain sebagainya. Itu marah. Maka ya, kalau kita ditawari sesuatu oleh orang lain, sesuatu yang sangat bentuknya materi yang sangat banyak gitu ya, seperti sok kamu jangan marah. Kalau kamu bisa menahan marah, ketika kamu bisa marah akan diberikan misalkan uang 100 miliar misalkan. Pasti siapapun itu mau, pasti siapapun mau. Walaupun dia digoda, dipukul misalkan seperti itu, ya, karena tahu harganya, ya, akan diberikan uang 100 miliar. Tapi ingat, uang 100 miliar itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan surga. Rasul memberikan rewardnya itu bukan materi uang, tapi la tagdob walakal jannah. Janganlah marah, surga bagimu. Seperti itu. Insya Allah kita di bulan suci Ramadan ini, ya, bulan pembakaran dosa-dosa. Walaupun dulu kita sering marah-marah yang tidak jelas, karena efeknya kembali kepada kita. Energinya yang keluar marah karena nafsu, energi negatif, maka kembali kepada kita, kapanpun, dimanapun, kita akan merasakan efeknya itu. Maka kita netralkan. Apakah marah harus ditahan? Sebetulnya bukan ditahan, bukan menahan marah, tetapi dinetralkan. Seperti halnya api, kita itu dalam diri kita ada beberapa unsur. Unsur yang asalnya adalah dari saripati tanah, seperti itu. Tetapi unsur-unsur yang lainnya adalah dari tanah, dari api, ya, dari udara, ya, dari air, seperti itu. Maka kita kendalikan itu. 4 unsur tadi kita kendalikan. Maka kita akan menjadi pengendali air, pengendali tanah, pengendali api, dan pengendali apa? Udara. Ya, seperti itu. Insya Allah kita menjadi pribadi yang baik, yang sehat, bermanfaat, berkah, berlimpah bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak lebih, tidak kurang. Kalau ada kesalahan, itulah kehilapan dan kealpaan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya sebagai tadhkirah mau'izah dan umumnya bagi yang lain yang bisa menyampaikan atau mendengarkan, memahami apa yang disampaikan untuk diamalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.